atau topeng hitam, dari lereng Gunung Merapi, digelar dalam sebuah acara sakral. Ada 4 penari reok meliuk-liuk dengan iringan musik rancak. Tarian tersebut untuk membuka atau menandai secara resmi, sebuah lokasi wisata religi di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, yaitu Makam Punggawa Baku, atau yang dikenal juga dengan nama Makam Beteng Krisik. Konon, di makam ini sering muncul sebuah pertanda alam, atau dalam bahasa Jawa kerap disebut dengan istilah wangsit, yaitu tanda-tanda gaib yang berhubungan dengan Raja-Raja Mataram, khususnya di Pura Mangkunegaran. Namun nyatanya, juga banyak orang atau masyarakat umum yang datang untuk berziarah di komplek makam ini. Selain berziarah, juga bertujuan untuk melakukan ritual khusus, yaitu ritual spiritual agar bisa menjadi seorang pemimpin atau pejabat tinggi. Utamanya terkait dengan jabatan militer atau kursi di pemerintahan. Seperti apa cerita ritual tersebut? Makam Punggawa Baku atau Makam Beteng Krisik, tepatnya berada di Dusun Krisik, Desa Ngelembu, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Sejak tanggal 21 Februari tahun 2022 lalu, diresmikan sebagai destinasi wisata religi oleh pemerintahan desa dan kecamatan setempat. Meskipun lokasinya masuk di Desa Ngelembu, Sambi, namun akses jalan utama menuju ke lokasi juga masuk ke wilayah Desa Pelem, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Sehingga peresmiannya juga melibatkan pihak pemerintahan Desa Pelem. Dalam acara tersebut, digelar syukuran dan seni budaya. Dengan selesainya renovasi di Makam Benteng Krisik ini, maka warga sepakat untuk menggelar kegiatan budaya, yaitu untuk menandai tempat ini sebagai wisata religi di desa sini, kata Raden Surojo sebagai pegiat sejarah dan budaya Boyolali dalam kata sambutannya. Menurutnya di lokasi tersebut, terdapat makam Raden Ayu Tasikulan, Joyo Mursito, Joyo Tilarso, dan Ki Ageng Singaprana III dan IV. Para tokoh tersebut ada hubungan dengan Kraton Mataram. Raden Ayu Tasikulan sendiri, yaitu sebagai ibu mertuanya Raja Pakubuwana ke-6. Sedangkan Joyo Mursito dan Joyo Tilarso, yaitu sebagai Punggawa Baku Kawandasa atau 40 dari Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegoro pertama. Juga ada Ki Ageng Singaprana, seorang tokoh yang dikenal sebagai Kiai Sakti, dari Majapahit akhir. Rehabilitasi Makam Beteng Krisik sendiri bisa terwujud karena sepak terjang dari seorang tokoh dari Pura Mangkunegaran, yaitu KRMH Roy Rajasa Yamin atau Roy. Beliau kerap mendatangi makam, serta merenovasi lokasi makam beberapa bulan yang lalu, ujar Surojo. Tokoh Roy sendiri selaku cucu dari seorang pahlawan nasional, yaitu Muhammad Yamin. Atau tepatnya, putra dari pasangan Deng Rahadian Sinayangis Yamin dan Graretno Satuti, sebagai putri tertua dari KGPAA Mangkunegara 8. Saking cintanya kepada para leluhur, Roy paling sering berziarah ke makam Punggawa Baku dibanding keluarga lainnya. Dan suatu hari, ia menerima pitedah atau petunjuk gaib. Isi petunjuk gaib tersebut adalah agar ia segera merenovasi atau merawat kondisi makam Punggawa Baku yang mulai pudar kondisinya. Akhirnya, dengan acara syukuran, serta doa bersama, pembangunan merenovasi makam dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 kemarin. Karena sekarang renovasinya sudah selesai, maka diresmikan sebagai destinasi wisata religi di wilayah Simo dan Sambi Boyolali, kata Sutarto, Kepala Desa Pelem yang mewakili juga pemerintah Desa Pelem serta pemerintah Desa Ngelembu dalam acara tersebut. Menurut Sutarto, tokoh Roy dari Mangkunegaran memang seorang yang benar-benar sangat mencintai para leluhurnya, khususnya para Punggawa Baku dan keluarganya. Punggawa Baku yang lebih dikenal dengan nama Punggawa Jaya Kawandasa, memang mempunyai perjuangan yang sangat militan, terutama saat membantu Pangeran Sambernyawa dalam mewujudkan menjadi raja atau adipati di Pura Mangkunegaran pertama. Punggawa Baku sendiri secara resmi berjumlah 40-an lebih anggotanya, sehingga dalam bahasa Jawa juga disebut Punggawa Kawandasa yang artinya Punggawa 40. Namun supaya lebih gampang menyebutnya, semua anggota dipanggil dengan nama depan Jaya atau Joyo. Dan yang paling terkenal adalah Jaya Mursito serta Jaya Tilarso. Keduanya menjadi pengawal andalan dari Pangeran Sambernyawa di masa itu. Berdasar sejarah tersebut, jelas sepak terjang atau keberadaan kaum Punggawa Baku atau keluarga besarnya, sangat penting artinya bagi pemerintahan Pura Mangkunegaran. Bahkan juga bisa mempengaruhi tokoh dalam lingkungan Pura untuk bisa menjadi pemimpin atau jumenang menjadi adipati Pura Mangkunegaran. Paling tidak, sampai era Mangkunegoro 3-4, keberadaan Punggawa Baku selalu dilibatkan terkait pergantian kepemimpinan baru di Pura Mangkunegaran. Di zaman dulu, anggota Punggawa Baku selalu diajak rembulan atau berdiskusi tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin di Pura Mangkunegaran, ketika pemimpin yang lama meninggal. Agar tidak terlupakan, para anggota Punggawa Baku dulunya sudah dianggap seperti saudara atau kerabat sendiri oleh Raja Mangkunegaran. Karena sudah terikat sumpah tiji tibeh, atau mati siji mati kabeh, yaitu mati satu mati semua. Sehingga saat ada suksesi kepemimpinan di Mangkunegaran, mereka selalu diajak bicara.
Dua orang pendiri dari Mangkunegaran pendukung Pangeran Sambernyawa yang bernama Raden Ngabei Jaya Mursito dan Ki Ngabei Jaya Tilaso. Beliau adalah pendukung utama Pangeran Sambernyawa ketika berjuang untuk mendirikan Puro Mangkunegaran. Kemudian setelah selesai Puro Mangkunegaran berdiri dengan kokoh, beliau pulang kembali ke Simo sebagai tempat tanah airnya, karena beliau adalah termasuk kerabat dari Ki Ageng Singoprono kedua, sehingga beliau kemudian dimakamkan di sini, termasuk Ki Ageng Singoprono 3 dan 4 dan Raden Ayu Tasik Wulan yang merupakan istri Kanjeng Gusti Pangeran Mangkubumi I, sekaligus juga sebagai mertua dari Pakubono ke-6. Dahulu orang tidak tahu ini makamnya siapa, karena kondisi makam pada saat akhir-akhir ini tidak terawat. Padahal di makam ini terdapat 2 orang makam yang namanya Punggobaku Jaya Kawantosya, termasuk pahlawan perjuangan dari Puro Mangkunegaran. Nah, setelah berita ini didengar oleh salah satu kerabat Mangkunegaran yang bernama Kanjeng Raden Mas Haryo Haji Roy Rahaja Sayamin, beliau kemudian berniat ziarah di sini dan akhirnya beberapa saat yang lalu berziarah. Kemudian beliau mempunyai ide atau gagasan untuk memperbaiki makam ini, karena makam ini ada termasuk bagian dari leluhur beliau, leluhur Kanjeng Raden Mas Roy Rahaja Sayamin. Lalu diajak bicara atau dimintai pendapatnya dalam rapat keluarga besar Dewan Adat Mangkunegaran. Meskipun sekarang, para anggota Punggawa Baku sudah tiada, namun keturunan atau keluarganya masih eksis. Dan secara moral ataupun spiritual juga masih mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam Pura Mangkunegaran. Acara peresmian makam Punggawa Baku tersebut diramaikan oleh kesenian tari topeng ireng dari lereng Gunung Merapi, Desa Tarubatang, Selo, Boyolali. Kades Desa Pelem, Sutarto berharap, dengan diresmikannya makam tersebut, bisa membawa ekonomi desa dan sekitarnya bisa lebih meningkat. Namun menurut perkembangan zaman, di makam Punggawa Baku sekarang, juga kerap dipakai oleh para peziarah yang punya niat khusus, yaitu ngalap berkah, atau bertirakat agar mendapat pencerahan, atau dalam bahasa Jawa adalah sebuah wangsit, atau pulung keberuntungan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Paling banyak yaitu ngalap berkah ingin naik pangkat terkait jabatan atau pangkat di pemerintahan, baik di sipil ataupun militer, sehingga banyak anggota TNI atau Polri yang datang ke makam Punggawa Baku. Khususnya di malam hari, memang banyak yang sudah berhasil. Buktinya dalam waktu tidak lama, karir atau pangkat mereka langsung melesat naik setelah melakukan ritual doa di makam tersebut. Banyak jenderal berbintang baik dari Polri atau TNI mengaku pernah tirakat di makam tersebut. Siapa saja para jenderal-jenderal tersebut? Tentunya, hanya si juru kunci makam yang tahu dengan pasti. Yang jelas, siapa saja yang masih penasaran dengan keampuhan atau sawab gaib makam Punggawa Baku, bisa membuktikan sendiri. Saat ada sinar terang, atau sorot menyilaukan di atas makam ketika ada yang sedang ritual tirakat, itu pertanda baik, karena apa yang menjadi cita-cita si pelaku ritual, kemungkinan besar bakal terwujud dalam waktu tak lama lagi. Atau dengan kata lain, dikabulkan oleh Tuhan lewat perantara gaib makam tersebut. Sumber, di sebuah destinasi wisata religi, maka harapan kami sebagai pintu masuk ke lokasi ini, karena ini Prisik tapi masuk ke Desa Lembu. Kami Prisik sebelah timur, Desa Pelem, ini dua kemanfaatan untuk desa, baik itu Desa Pelem Simo, dan kebetulan di sini adalah Krisik Lembu, dan yang keduanya pun juga masuk dalam Kabupaten Boyolali. Juga harapan kami dengan dibantu penjenengan semua, ini pun juga akan terangkat ke atas kepedulian Boyolali terkait dengan tempat yang begitu bersejarah, begitu punya sejarah. Harapan kami ada perhatian.